warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Zuliatil Mahbubah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang judul materinya ini tentang pengertian dan ruang lingkup tarikh Al-Quran, seperti itu. Di slide pertama ada pengertian tarikh Al-Quran. Tarikh Al-Quran berasal dari dua kata, yaitu tarikh yang berarti penentuan waktu dan sejarah suatu peristiwa. Sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya menghimpun atau mengumpulkan, yang kemudian menjadi istilah qiraah yang artinya bacaan. Jadi secara umum tarikh Al-Quran ini adalah ilmu yang membahas sejarah Al-Quran. Lebih spesifiknya lagi, kajian ini mencakup sejarah turunnya Al-Quran, proses pewahyuan, hingga kodifikasi dan penyebarannya. Mengapa kajian ini penting? Karena dengan mempelajarinya, kita sebagai umat Islam dapat memahami beberapa hal krusial seperti latar belakang turunnya ayat atau dikenal dengan asbabun nuzul, seperti itu. Terus bagaimana proses Al-Quran dari masa Nabi Muhammad SAW hingga menjadi mushaf yang kita pegang saat ini? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup tarikh Al-Quran. Secara garis besar, ruang lingkup kajian tarikh Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sejarah turunnya wahyu. Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan sejarah bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dalam fase ini kita mengenal pembagian ayat berdasarkan tempat turunnya, yaitu fase Makkiyah dan Madaniyah. Terus yang kedua ada pengumpulan dan kodifikasi. Ini adalah salah satu pembagian terpenting dalam sejarah Al-Quran. Proses pengumpulannya dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan dikenal sebagai pengumpulan pertama. Terus yang kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana kodifikasi dan penyatuan mushaf yang kita kenal sampai sekarang, kayak mushaf Utsmani, seperti itu. Terus yang ketiga ada ilmu qiraat atau terkait. Tarikh Al-Quran ini juga memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Terus ada qiraat, macam-macam pembacaan Al-Quran, dan nasih mansukh atau kita kenal sebagai ayat yang menghapus dan dihapus, seperti itu. Terus di slide selanjutnya ada urgensi mempelajari tarikh Al-Quran. Mempelajari tarikh Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting bagi kita. Di antaranya itu kita dapat mengetahui dan meyakini keaslian Al-Quran yang telah terjaga sepanjang sejarah, seperti itu. Terus membantu kita memahami konteks sejarah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, seperti itu. Dengan memahami konteksnya, kita dapat memahami kesalahpahaman penafsiran ayatnya. Terus ilmu ini menjadi dasar yang kuat dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam, seperti tafsir dan hadis, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya itu tarikh Al-Quran adalah ilmu yang membahas secara historis perjalanan wahyu, mulai dari proses turunnya, penghimpunan, penulisan, hingga kodifikasi mushafnya. Terus ilmu ini menjadi dasar pentingnya untuk memahami orientitas dan relevansi Al-Quran setiap zaman, seperti itu. Akhir kata, semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua terhadap sejarah Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.